We close it. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Ya, saya mohon izin nggak pakai kamera dulu ya, soalnya rada lambat. Oke, kita mulai ya. Berhubung tidak ada pertanyaan ya untuk hari ini, saya coba untuk menjelaskan teknik dari menjurnal ya. Review dulu sebentar untuk yang UTS kemarin. Saya belum mengoreksi yang kelas ini, baru satu kelas, yang kelas sebelah 404. Tapi dari koreksi kelas sebelah itu kemungkinan problemnya sama ya dengan kelas ini, biasanya seperti itu. Jadi pada dasarnya teman-teman, tapi nggak bisa mewakili juga kelas ini ya, karena kelas sebelah ya. Untuk kelas sebelah terutama ya. Itu pada prinsipnya mereka sudah memahami secara konsepsi gitu ya. Akuntansi pemerintahan itu terbukti dengan bisa menjurnal, memahami cara menjurnal, meskipun ada perhitungan yang belum sesuai gitu kan. Tapi secara prinsip sudah memahami. Mungkin ada beberapa hal yang belum jelas sehingga mereka belum belum ada yang 100% betul ya. Dan saya yakin juga kelas ini akan seperti kelas sebelah gitu ya. Cuma saya belum tahu nilainya seperti apa. Karena nanti saya itu bahas di minggu depan, yang mudah-mudahan minggu depan sudah kelar semua. Nah sekarang kita akan menjurnal. Oh iya, saya ambil lupa. Jadi ketika mengerjakan ujian, kerjakanlah sesuai dengan instruksi yang ada di soal ya. Kalau di soal suruh jurnal lah anggaran, artinya yang di jurnal itu adalah anggarannya ya, bukan jurnal anggaran. Maksudnya begini, DIPA itu kan maksudnya adalah dokumen anggaran. Ketika disuruh menjurnal anggaran, artinya kita disuruh menjurnal DIPA. Biasanya kalau di soal itu sudah dijelaskan dari awal, jurnalnya sekian gitu kan, estimasi dan apropriasinya. Nah itu yang dimaksud dengan menjurnal anggaran. Menjurnal anggaran beda lagi dengan, harus dibedakan dengan jurnal anggaran. Jadi kalau jurnal anggaran itu adalah lawannya atau pasangannya dari jurnal finansial. Jurnal anggaran, jurnal finansial itu kita lakukan manakala ada pelaksanaan anggaran. Jadi akun yang ada di jurnal anggaran dengan jurnal finansial itu akan berbeda dengan akuntansi anggaran ya, atau yang menjurnal anggaran tadi. Karena kalau di akuntansi anggaran, katakanlah pendapatan itu akan dijurnal dengan estimasi pendapatan, karena kan DIPA itu kan hanya estimasi untuk pendapatan ya, kira-kira minimalnya segini nih yang akan ditargetkan ya, akan mencapai. Sehingga ketika menjurnal DIPA itu kita akan menjurnal estimasi pendapatan di debit. Kemudian untuk belanjanya sendiri kita akan mengkredit apropriasi belanja. Nah itu berbeda ya dengan pelaksanaan anggarannya. Ketika pelaksanaan anggaran yang dicatat adalah pendapatan di kredit, belanja di debit. Nah kalau di akuntansi anggarannya, ketika menjurnal pendapatan, target pendapatan, yang di jurnal adalah estimasi pendapatan di debit, apropriasi belanja di kredit. Nah selisihnya adalah estimasi perubahan sal. Jadi berapa ini? Kira-kira seperti itu ya. Kita langsung aja ya, karena ini kayaknya banyak ini yang perlu dijelaskan.
ada sekitar, saya fokus di teknis menjurnal saja ya. Untuk teorinya silahkan dipelajari di bukunya ya, di e-booknya atau di paparan ini juga sudah diresumkan. Mudah-mudahan bisa dipelajari ini tadi. Tapi yang paling penting menurut saya untuk pelajaran ini adalah cara menjurnalnya ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya sepintas. Kita lanjut ke jurnal. Oh iya, untuk yang jurnal ini sifatnya opsional ya. Ini seperti yang di soal kemarin, untuk anggaran tidak perlu di jurnal. Tapi sepertinya ada yang menjurnal juga ya, karena ketika saya koreksi itu, dari sisi menjurnal pelaksanaan anggaran hampir seluruhnya bisa gitu ya. Tapi kemudian ketika direalisasi, ternyata angka realisasi itu jadi double, jadi 2 kalinya. Nah, dugaan saya ketika bikin akun untuk estimasi pendapatan, akun untuk apropriasi belanja itu digabungkan dengan akun pendapatan dan akun belanja, sehingga ketika ada realisasi itu jadi double gitu kan. Nah, itu yang mungkin salah satu kendala ya, atau kesalahan yang dibuat oleh teman-teman yang mengerjakan. Tapi kalau di kelas ini saya belum tahu ya. Kemudian ini kalau ada yang nanya boleh langsung ya. Izin bertanya Pak. Ya, siapa Mas Agung ya? Saya Agung Pak. Izin bertanya terkait UTS kemarin. Kebetulan saya jadi teringat mungkin ada penjelasan lebih terkait yang saya sempat tanyakan ke Bapak kemarin yang penyusutan itu Pak. Jadi kalau saya nggak salah ada penyusutan aset tetap kalau saya nggak salah itu yang diketahui akumulasi penyusutannya, tapi tidak diketahui awal. Padahal akumulasi itu untuk 2 aset kalau saya nggak salah. Nah, tapi hanya diketahui itu dan tidak diketahui awal mula tahun berapa tahun, terus dibelinya di angka berapa di awal tahun, itu pengerjaannya seperti apa Pak? Saya coba buka soal juga sih Pak. Kalau itu sebenarnya soalnya yang membuat Dosko ya. Tapi kalau dilihat di soalnya itu di bagian bawah ada tuh ya, kalau nggak salah saya juga. Itu ada untuk apa namanya, misalnya untuk aset apa gitu kan. Itu ada tahunnya. Saya coba buka dulu ya sambil ini. Iya Pak, saya sambil buka juga Pak. Saya teringat aja Pak. Oke. Sambil loading saya lanjutkan dulu ya. Mas Agung nanti. Nah. Tadi sampai mana kita? Saya lanjutkan dulu ya. Jadi kalau sudah muncul saya coba kembali. Nah, kemudian yang kedua, kalau di slide ini saya ingin menjelaskan terkait dengan pendapatan ya. Jurnal transaksi pendapatan. Jadi untuk pendapatan ini secara teori itu ada 2 alternatif ya. Teorinya ya, tapi kalau praktiknya itu mungkin akan dipilih salah satu oleh Pemda itu. Sesuai dengan kebijakan akuntansi di Pemdanya masing-masing ya. Kita jangan membayangkan bahwa mereka menggunakan 2 alternatif ini, tapi pasti salah satu. Karena untuk simplifikasi gitu kan. Karena biar tidak membingungkan. Dan saya juga harapannya nanti ketika UTS atau UAS itu, Dosko itu memberikan satu alternatif saja gitu kan, biar saya yang koreksi juga tidak salah gitu kan. Karena mungkin yang sebagian alternatif 1, kemudian yang lain alternatif 2, kadang-kadang mungkin secara ini mungkin ada peluang salah gitu kan untuk mengoreksi. Nah, untuk pendapatan alternatif pertama itu adalah kita mencatat piutang pada awal tahun gitu kan. Pada awal penetapan SKP, penetapan surat ketetapan pajak ya.
Kalau di daerah surat ketetapan pajak daerah SKPD atau surat ketetapan retribusi daerah SKRD. Jadi ketika ditetapkan itu Pemda akan mencatat piutang pendapatan. Ini logikanya ketika sudah ditetapkan itu adalah hak Pemda sudah ada untuk menarik pendapatan. Jadi ketika hak sudah ada, secara teori akrual itu sudah boleh diakui sebagai haknya. Jadi piutang pendapatan sudah bisa diakui pada saat ditetapkan SKP tersebut. Sehingga ketika ditetapkan jurnalnya adalah piutang pendapatan pada pendapatan LO ya. Ini sifatnya LO ya, akrual basis ya. Ini di jurnal finansial sebesar yang ditetapkan. Kemudian ketika ada pembayaran, kita akan mengkredit piutangnya, bukan mengkredit pendapatannya, karena pendapatan sudah diakui di awal tadi ya. Itu yang perlu dicermati. Ketika ada pembayaran, akan kita jurnal kreditnya adalah piutangnya, piutang pendapatan. Yang didebet adalah kasnya. Karena ketika Pemda menerima pendapatan itu diterimanya salah satunya adalah dari kas di bendahara penerimaan. Ini mekanisme di Pemda seperti itu ya. Ketika ada penerimaan, seluruhnya dicatat dulu ke kas di bendahara penerimaan. Meskipun pada kenyataannya si wajib pajak itu menyetor langsung ke bank, tetapi pencatatannya si bendahara ini akan dapat notifikasi, akan dapat lampiran penyetorannya. Jadi si wajib pajak ini akan memberikan bukti stornya kepada bendahara. Seperti halnya kita mau bikin bea balik nama kendaraan bermotor ya. SIM atau STNK gitu ya. Ketika kita store ke bank, jadi bukti store-nya kan kita sampaikan ke Samsat. Nah, itulah yang dianggap sebagai kas di bendahara penerimaan kalau di Pemda begitu. Jadi ketika pendapatan itu diterima, maka si Pemda akan mencatatnya kas di bendahara penerimaan pada piutang pendapatan. Ini alternatif 1 ya. Kemudian setelah 1 hari, ini kan aturannya di Pemda, 1 hari setelah menerima pendapatan, itu bendahara harus menyetorkan ke BUD, ke kas daerahnya. Sehingga di akhir harinya atau hari berikutnya, si bendahara menyetorkan ke kas daerah dan akan menjurnal rekening koran PPKD, itu di debit, dan kas di bendahara penerimaan di kredit, karena dia akan menyetor ya. Kas bendaharanya berkurang dan RKPPKD-nya jadi bertambah gitu kan. Nah, dari alternatif 1 ini tidak perlu penyesuaian karena yang piutangnya sudah diakui di awal. Ketika terjadi menunggak katakanlah tagihannya ini belum di-store semua oleh si wajib pajak, jadi Pemda tidak ada lagi penyesuaian berapa yang belum terbayar karena itu sudah dicatat di piutang gitu ya. Nanti beda lagi dengan yang kedua ya, nanti kita akan lihat bedanya. Nah, alternatif keduanya, si Pemda ketika menerbitkan SKPD itu tidak mencatat apapun. Nah, dia akan menunggu sampai setoran pajaknya diterima. Nah, ketika setoran pajaknya diterima, itu jurnalnya sama ya. Ini nih yang di slide ini. Jurnal alternatif 1 dengan alternatif 2 itu sama untuk jurnal penerimaan. Jadi ketika diterima, kas di bendahara penerimaan bertambah, pendapatan LO bertambah. Kemudian saat penyetoran itu jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan.
Nah, kemudian di akhir tahun si Pemda ini akan menghitung berapa sih SKP yang sudah diterbitkan. Katakanlah SKP yang diterbitkan 100 juta. Kemudian pembayarannya 80 juta, sehingga yang belum bayar itu 20 juta. Nah, yang 20 juta ini dia akan disesuaikan di akhir tahun menjadi piutang pajaknya ya, piutang pajak. Jadi nanti disesuaikannya piutang pajak pada pendapatan pajak LO ya, sebesar 20 juta. Nah, bedanya situ. Jadi ketika alternatif 1 itu tidak perlu penyesuaian, alternatif 2 perlu penyesuaian karena piutangnya belum diakui. Ini pada di neraca nanti alternatif 1 atau alternatif 2 itu akan menghasilkan saldo piutang dan saldo pendapatan LO yang sama ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Ini yang penyesuaian. Satu lagi, ketika pendapatan itu tidak ada SKP-nya, tidak ada SKP, dia akan dicatat ketika ada pelaksanaannya saja. Misalnya apa? Sewa gitu kan. Misalnya Pemda menyewakan gedung gitu kan. Nah, itu kan tidak ada penetapan. Jadi dia akan dicatat sesuai dengan pelaksanaannya ya. Diterimanya berapa dan di store-nya berapa tanpa ada penyesuaian. Nah, itu kira-kira ya untuk pendapatan. Oke. Saya kembali ke pertanyaan Mas Agung tadi. Siap, Pak. Tadi itu ya. Siap, Pak. Izin, saya sudah melihat soalnya, Pak. Ternyata di yang bagian, kalau di setiap soal harusnya sama ya, Pak. Jadi yang nomor, izin Pak, maaf tadi terputus Pak. Jadi yang izin nomor 18 Pak, mohon izin, yang terkait tentang penyusutan aset tetap, di situ untuk aset tetap yang memang diperoleh di tahun berjalan sangat bisa dicari karena sudah tahu masa manfaat di awal tahunnya. Terutama untuk ini Pak, peralatan dan mesin, kalau di soal saya, di situ tertulisnya 10 tahun, gedung dan bangunan 38 tahun lagi, bukan dari awal. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita mencari penyusutan di tahun itu, kalau hanya diketahui sisa masa manfaat dan akumulasi penyusutan yang ada di saldo awal itu adalah akumulasi penyusutan gabungan, peralatan dan gedung bangunannya juga Pak. Mohon izin Pak, seperti itu. Oke Mas Agung. Jadi kalau kita lihat dari soalnya Siap. dibilang saldo awal peralatan dan mesin sisa manfaatnya saldo awal ya. Kan sudah ada di atas ya. Siap. Dari saldo awalnya berapa? Nah, jadi dari saldo awal tersebut seluruhnya adalah 10 tahun lagi. Nah, yang sekarang ada yang baru ya, yang di jurnal di transaksi keberapa itu kan ada juga ya pembelian itu ya misalnya. Siap Pak. Nah itu tinggal ditambahkan aja. Misalnya seperti ini Mas Agung. Peralatan mesin dan peralatan dan mesin ya. Itu kan di saldo awal ada peralatan mesin itu ada 4 miliar 792 juta 500 ya. Nah itu kan dibagi 10 ya. Karena sisanya kan 10 juta 10 tahun lagi ya. Mohon izin Pak. Kalau saldo awal seperti itu karena sudah ada akumulasi penyusutan, bukankah dalam akuntansi komersial juga saldo awal itu adalah harga perolehan Pak? Mohon izin. Oh iya betul, itu harga perolehannya. Tapi ini kan ininya pakai saldo straight line method itu Mas. Ya Pak, maksud saya kita kalau mau pakai saldo lurus itu bukankah harus tahu dari awal memang ya? Mau berapa tahun, misal nih peralatan dan mesin dari awal tahun untuk 20 tahun masa manfaatnya. Oke, kita bisa membagi 20 dan sama setiap tahun. Mau nanti sisanya 10 tahun lagi, nilainya benar sama dengan awal tahun. Namanya juga saldo lurus ya Pak. Nah, tetapi menjadi problem ketika yang diketahui hanya tahun sisanya saja. Kita menurut saya tidak relevan Pak ketika nanti kita mencoba membaginya dengan sisa tahun saja, kecuali kita tahu harga perolehannya berapa dan akumulasi penyusutannya berapa.
Oleh karena itu saya bilang tadi akumulasi penyusutannya itu gabungan. Kita tidak tahu berapa yang peralatan, berapa yang gedung, seperti itu Pak, mohon izin. Oke, betul juga Mas. Memang di sini blended ya. Blended untuk akumulasinya, kemudian peralatannya juga seperti itu. Nah, mungkin ya, saya nggak paham juga. Dosko ini menganggap bahwa yang saldo inilah yang akan di istilahnya straight line method kan gitu kan. Maksudnya ya mungkin ini dianggap sebagai tahun tersebut sehingga nanti dari saldo ini 4 juta 4 M gitu kan dibagi dengan 10 tahun gitu Mas. Sepertinya seperti itu ya untuk diasumsi di soal ini. Nah mungkin kalau misalkan seperti ini nanti saya harapkannya memang kita mengasumsikan saja gitu kan. Ini memang nggak begitu jelas ya kapan perolehannya, tetapi untuk kita mengerjakan soal seperti yang saya bilang kemarin bahwa akuntansi itu kan sifatnya banyak asumsi gitu ya. Jadi asumsi apapun selama masuk akal gitu kan, rasional itu bisa dibenarkan gitu kan. Nah, misalnya Mas Agung punya persepsi seperti itu ketika mengerjakan soal seperti ini dibuatkanlah satu asumsi gitu kan sehingga yang mengoreksi saya atau siapapun itu bisa mengikuti alur pikir Mas Agung gitu kan. Kalau misalkan ini berbeda dengan alur pikir yang diberikan oleh Dosko ya. Dan saya juga ketika mengoreksi ini tidak saklek ngikutin angka yang diberikan Dosko gitu kan. Karena kita menilai itu jurnalnya, akunnya sudah benar atau enggak sama nilainya gitu kan. Jadi kita akan memperhatikan angka dan akunnya. Kemudian kalau misalkan ada hitung-hitungannya, saya pribadi kalau misalkan angkanya tidak cocok gitu kan dengan yang diberikan dengan dosen, terus kemudian saya akan melihat apakah ada hitung-hitungannya atau enggak. Ketika hitung-hitungannya udah mirip-mirip gitu kan, terus hasil akhirnya beda ya, saya akan ngasih nilai yang menurut saya pas gitu kan dengan usaha dari teman-teman. Mungkin itu aja Mas Agung ya. Jadi saya pikir memang ini soal kalau menurut saya juga ya istilahnya apa ya, tidak sempurna gitu ya. Jadi harus kita menggunakan asumsi-asumsi tertentu gitu kan. Itu Mas Agung ya. Tapi pada prinsipnya saya setuju dengan Mas Agung gitu kan. Kita harus tahu secara detail sebenarnya untuk melakukan penyusutan yang ada di soal-soal ini. Itu Mas Agung ya. Siapa izin terakhir Pak, konfirmasi. Ya. Yang ingin saya utarakan, maksud saya asumsi ini kan tidak ada instruksi di soal dan kita tidak pernah membahas bahwa sistem akuntansi itu boleh menggunakan asumsi. Maksud saya, dan ini juga konsepnya kan sudah di luar dari akuntansi yang sudah kita pelajarin selama ini dari mulai pengantar akuntansi komersial juga ini sudah di luar dari itu. Maksud saya mungkin ada kebijaksanaan untuk para mahasiswa dan kami teman-teman Pak, maksudnya mungkin nanti ada penjelasan lebih atau seperti apa, karena di sini mahasiswa pasti menggunakan asumsinya masing-masing dan sangat bisa saja berbeda dengan yang Bapak dan Bapak Dosko asumsikan juga, karena kan namanya juga asumsi ya Pak ya, padahal akuntansi kan sebaiknya sudah seharusnya tidak menggunakan asumsi dan harusnya jelas dari awal. Maksud saya nanti mungkin kalau teman-teman di kelas ini banyak yang keliru, mohon kebijaksanaannya begitu Pak, karena ini sudah di luar dari konteks akuntansi yang kita pelajari. Terima kasih Pak. Oke Mas Agung. Sebelum saya jawab ya, mohon maaf ini kita 10 menitan lagi, nanti kalau close mendadak kita buka sesi berikutnya ya. Jadi saya setuju dengan Mas Agung ya, makanya tadi saya bilang kalau misalkan soal itu tidak jelas ya, seperti ini, saya juga punya asumsi gitu kan. Nah, makanya Mas, teman-teman itu kalau misalkan menganggap ini tidak jelas, dibuatlah asumsi masing-masing gitu kan. Pasti jelas berbeda ya. Cuma nanti saya akan mengikuti alur asumsi dari yang teman-teman buat di soal tersebut ketika menjawab gitu kan. Kalau memang soalnya seperti ini ya, ambigu dan menurut kita ini belum cocok lah ya gitu.
Jadi memang karena ini kan sifatnya teori Mas Agung ya. Tapi Ya, saya Pak. yakin secara prinsip sudah memahami semua gitu kan. Tapi Ya, hanya Pak. teknis-teknis ini seperti ini karena ini penyederhanaan mungkin kadang agak sedikit ini ya, disederhanakan malah nggak jelas gitu. Siap, Itu Mas Pak. Agung ya. Siap. Terima Oke, kasih banyak, Pak. siap. Kita lanjut ya sampai close sendiri. Izin Pak, masih ada yang di waiting list Pak. Oh, masih Katanya ada tadi ya ada di gangguan. waiting list. Iya. Oke. Ini di mana waiting listnya ya? Oh, ada 2 orang lagi ya, Mas Erdianto Luciana. Saya udah submit. Oke. Nanti kalau nggak sempat join di berikutnya aja ya. Kemudian tadi kalau untuk pendapatan nggak ada yang udah ini ya. Lanjut kita ke belanja. Saya coba dengan teknis penjurnalannya saja ya. Nah, belanja dicatat pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran ya, atau kita sebut dengan jurnal anggaran saja ya, yang sudah bisa. Nah, jadi belanja itu ada yang LS, ada yang UP ya. Kalau yang sifatnya LS itu artinya dibayar langsung oleh BUD ya. Misalnya belanja pegawai atau pengadaan lah ya, belanja komputer gitu kan. Tapi lagi-lagi ini tergantung dari sistem keuangan di sana gitu kan, pengelolaan keuangan di Pemda. Kadang-kadang mereka itu biarpun LS tapi uangnya masuk bendahara gitu ya, LS bendahara ya. Tapi dalam hal ini kita anggap LS-nya adalah LS langsung ke rekening pegawai. Jadi belanja ketika LS itu jurnalnya adalah belanja sebesar yang dibelanjakan di debit, kemudian kreditnya adalah estimasi perubahan sal. Nah, ini yang agak sedikit berbeda ya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita ini bilangnya adalah akun penyeimbang ya. Nah, di akuntansi SKPD ini, di Pemda ini kita akan mengubah dari akun penyeimbang menjadi estimasi perubahan sal ya, atau disingkat saja estimasi pesal gitu ya kalau pengen menyingkat. Jadi ketika di jurnal anggaran lawan dari belanja atau pendapatan itu adalah estimasi perubahan sal. Begitupun ketika menutup defisitnya ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Estimasi perubahan sal itu sama dengan akun penyeimbang. Jadi ketika ujian nanti jangan lagi menyebut akun penyeimbang untuk di sini ya. Kita langsung aja ke estimasi perubahan sal. Kemudian belanja dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD melalui UPGUTU ya. Ini pada prinsipnya kalau untuk belanja sama saja ya, belanjanya pada estimasi perubahan sal. Ini nanti yang berbeda itu adalah di jurnal finansialnya. Karena jurnal anggaran dia based on-nya adalah SP2D. Kalau jurnal finansial itu bisa saja dokumennya adalah SPP atau SPM. Ini transaksi beban ya, tadi belanja. Nah, beban kalau LS, bebannya di debit, berarti kreditnya adalah uangnya, sumber uangnya dari mana nih gitu. Karena sumber uangnya dari RKUD langsung, maka yang dikredit adalah RK PPKD ya. Ini seperti halnya ketika dropping yang pertemuan minggu lalu kan saya udah jelaskan, ini seperti halnya dropping dana UP ya. Udah masuk semua ya. Seperti halnya dropping dana UP dari RKUD ke SKPD. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika ada dropping itu akan jurnal kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD begitu ya.
karena uangnya ditransfer dari RKUD ke rekening bendahara. Istilahnya itu apa ya? Reklas gitu kan. Transfer antar akun kas gitu ya. Nah, kalau di sini belanja ya, bebannya dicatat di debit, kemudian uangnya karena dia ada asalnya dari RKUD, maka yang dikredit adalah RK PPKD. Itu untuk LS. Kemudian kalau untuk UP, GU, TU, karena yang dikeluarkan adalah uang dari bendahara pengeluaran, maka transaksinya akan dicatat dengan beban di debit, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Jadi asal uang itu dari mana, maka itu akan menentukan kreditnya. Kalau asal uang dari RKUD, maka kreditnya adalah RK PPKD. Kalau asal uangnya dari kas di bendahara pengeluaran, maka yang dikredit adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, itu ya untuk UP. Ini yang jurnal pertama yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah untuk pengisian UP. Jadi ada transfer dari RKUD ke kas bendahara pengeluaran, sehingga kas di bendahara pengeluaran di debit dan RK PPKD di kredit. Katakanlah UP-nya 50 juta, berarti kas di bendahara pengeluaran di debit 50 juta, RK PPKD 50 juta. Kas di bendahara pengeluaran ini adalah akun aset di SKPD, sementara RKPPKD adalah akun ekuitas di SKPD. Kemudian saat terjadi belanja, maka akan dicatat beban belanjanya apa. Misalnya beban pegawai, misalnya. Pegawai di tempat tadi yang pertama ya. Ini beban lain, misalnya beban apa? Persediaan gitu kan. Jadi beban persediaan, katakanlah beli persediaan 10 juta, berarti beban persediaan 10 juta, kas di bendahara pengeluaran 10 juta. Kemudian di akhir tahun ada sisa uang di bendahara, maka akan di-store ke RKUD, sehingga kas di bendahara jadi nol, katakanlah tinggal 5 juta lagi, berarti di kredit kas di bendahara pengeluaran 5 juta, dan di debitnya adalah RK PPKD yang 5 juta. RK PPKD bertambah, artinya ekuitasnya berkurang, itu karena kita kembalikan uang yang tadi di dropping, yang di UP tadi ke RKUD ya. Ini kita tinggal 1 menit lagi ya, nanti kita lanjut sekitar jam berapa? Jam 12:05 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siap kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai belanja ya. Oh, beban. Ya, beban ya. Sekarang kita lanjut ke utang beban ya. Nah, kalau tadi bebannya, ini dibayar langsung. Ini kalau utang beban, ini biasanya kalau utang-utang ini kan utang piutang biasanya ada di penyesuaian ya. Seandainya ketika awalnya belum dicatat aktualisasinya. Ini contohnya adalah beban pembayaran listrik misalnya. Atau sewa ya. Nah, jadi ayat jurnal penyesuaian akhir tahun untuk mengakui belanja yang sudah menjadi utang PEMDA namun
tahun. Ini banyak contohnya ya. Salah satunya listrik, air, bisa juga belanja pegawai gitu kan. Nah, jurnalnya adalah beban selain belanja modal itu pada utang belanja ya atau utang beban sebesar yang ditagihkan. Misalnya listrik untuk bulan Juni itu ditagihkan di bulan Juli. Nah, katakanlah di akhir tahun aja ya. Kalau penyesuaian itu lebih enak di akhir tahun. Katakanlah listrik yang digunakan di Desember 2019 itu akan ditagihkan di bulan yang bersangkutan gitu kan, bisa jadi ya, dibayar di tahun berikutnya. Sebentar lobet ya. Jadi saat diterima tagihan itu kita harus langsung mencatatnya di jurnal finansial. Jadi dicatat beban pada utang belanja. Ini sepertinya kalau lihat soal-soal kemarin sudah pada paham ya. Kemudian jika beban tersebut terkait dengan pembelian aset tetap, maka jurnalnya dibuat aset tetap pada utang. Nah, ini terjadi kapan? Kalau pembelian aset tetap ini biasanya dicatat saat SPP ya, atau dicatat saat BAST. Ini nanti tergantung dari kebijakan akuntansinya, mau dicatatnya kapan gitu kan. Tapi secara teori bahwa pencatatan itu dilakukan saat hak kepemilikan atas aset tersebut berpindah. Hak berpindah manakala sudah ada serah terima. Contohnya sudah ada BST gitu kan, berita acara serah terima. Artinya asetnya yang si penjual itu sudah dilepas ke pembeli. Maksudnya dari supplier sudah diserahkan kepada pemerintah, sehingga saat itu terjadilah perpindahan hak. Dan saat itu juga seharusnya sudah diakui bahwa aset tersebut menjadi asetnya Pemda. Maka dengan dasar BAST tersebut atau dengan dasar SPP atau SPM, maka Pemda akan mencatat aset tetap sebesar sekian gitu kan. Katakanlah kalau komputer misalnya gitu ya, atau gedung gitu kan dan sebagainya. Tapi ini dibilangnya selain belanja modal ya. Berarti di bawahnya adalah belanja modal ya. Oh iya, jadi teman-teman kalau saya perhatikan ya, yang ujian kemarin itu bukan kelas ini ya. Ada yang menjurnal pembelian apa kemarin itu ya, laptop atau apa gitu ya. Itu ke belanja modal. Secara ini memang secara umum tidak salah ya. Memang belanja modal karena dia yang akan menghasilkan aset tetap. Jadi istilahnya belanja modal itu akan terkait dengan outputnya adalah aset tetap itu, aset yang melebihi dari 12 bulan. Tetapi ketika kita sudah punya sub akunnya, karena tadi kan belanja modal itu di bawahnya ada belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja bangunan, belanja jaringan dan sebagainya, kita harus memasukkannya ke akun yang subnya tersebut gitu kan. Sehingga kalau masuk di belanja modal karena kita sudah sediakan ini, itu akan dianggap tidak sesuai dengan perintah soal seperti itu ya. Izin Pak, Kemudian masih ada yang di waiting Pak, mohon izin. Masih ada yang belum di ACC. Siap. Nanti saya coba. Makasih Pak. Sama-sama. Oh iya, ada 4 orang lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, diinterupsi aja.
Nah, selanjutnya beban dibayar di muka. Banyak contohnya ya, beban dibayar di muka misalnya asuransi, atau beban dibayar di muka itu misalnya sewa gedung gitu kan, dan sebagainya. Nah, sewa dibayar di muka seperti halnya di teori ekonomi komersial itu kita bisa mencatat di awalnya itu apakah dicatat sebagai pendekatan neraca atau pendekatan operasional gitu ya, income statement, sehingga kita akan bisa menentukan di belakangnya. Nah, kalau dilihat di soal kemarin itu lebih cenderung ke pendekatan neraca, sehingga di neraca itu akan muncul, di neraca awal itu akan muncul sewa dibayar di muka. Itu adalah indikasi bahwa kita menggunakan pendekatan neraca. Seandainya digunakan pendekatan income statement atau operasional ya, tapi saya lupa ini kalau di sini istilahnya apa ya. Nah, itu pasti yang dimunculkannya itu di saldo awal adalah beban dibayar di muka ya, bebannya yang atau beban asuransi atau apa gitu kan ya, yang dibayar di muka, dan itu nanti ada penjelasan lebih lanjut harusnya. Nah, karena kan kita mencatatnya harus konsisten ya. Ketika awalnya dicatat sebagai neraca, kita akan terus mencatatnya sebagai pendekatan neraca. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan yang lain, kita juga harus melakukan treatment tertentu. Misalnya ada jurnal pembalik di 1 Juni gitu kan, di 1 Januari misalnya. Sehingga bebannya akan muncul lagi di awal, kemudian penyesuaian setelah berjalannya waktu dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa melihat. Nah, dari saldo-saldo awal yang kemarin ada di soal itu kita bisa menebak gitu kan, bahwa itu adalah pendekatan neraca, dan ini pun sama dengan itu ya. Misalnya ini dicontohkan beban bayar muka trans ini mungkin sangat jarang terjadi ya. Contohnya sewa dibayar muka jangka waktu lebih dari 1 tahun ya, sewa gitu ya, sewa gedung. Biasanya ini terjadi misalkan di Pemda-Pemda yang baru berdiri, dia nggak punya gedung, kadang menyewa rumah penduduk seperti itu. Terus ini dicatat di jurnal penyesuaiannya untuk alokasi beban yang digunakan di tahun tersebut. Misalnya sewa dibayar di muka di tahun berjalan itu misalnya dibayar sewa 12 juta untuk 2 tahun misalnya di bulan Januari. Berarti kita pada saat Januari kita akan mencatat sewa dibayar di muka pada, katakanlah ini dibayar melalui UP gitu kan. Sewa dibayar di muka pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 12 juta. Kemudian di akhir tahun kita akan melakukan penyesuaian karena yang 12 juta itu untuk 2 tahun ternyata sudah dipakai setahun, sehingga harus kita bebankan 1 tahun di tahun berjalan. Kita harus membuat jurnal koreksi dengan jurnal koreksi seperti yang ada di slide ini. Beban sewa misalnya gitu kan. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Sehingga nanti yang tertinggal di saldo awal adalah sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Nanti dibebankan adalah sesuai dengan proporsionalnya, proporsinya. Nah, kalau misalkan sewanya itu dibayar di bulan Juni, ya berarti kita untuk 2 tahun itu adalah 2 tahun dari tahun berjalan setengah tahun, tahun kedua 12 bulan, tahun ketiganya adalah 6 bulan, misalnya seperti itu. Nah, untuk sewa dibayar di muka ini biasanya dikategorikan sebagai aset lancar ya, tidak ada aset tidak lancar. Nah, kemudian ini juga untuk persediaan ya. Persediaan itu biasanya kalau dilihat dari ini, kita menggunakan pendekatan periodik ya.
Jadi pendekatan periodik kalau misalkan metode periodik ya, kalau di komersial kan kita mengenal istilahnya purchase-nya gitu kan. Purchase-nya kita jurnal ketika kita melakukan belanja gitu ya. Pengadaan barang. Nah ini pun seperti itu. Jadi nilai ya persediaan yang masih ada pada akhir tahun itu disesuaikan. Karena pada awalnya kita membeli ATK misalnya ya, membeli barang dan jasa ATK lah gitu kan. Kita akan menjurnal belanja ATK pada estimasi perubahan sal. Nah itu untuk jurnal anggarannya. Kemudian untuk jurnal finansialnya kita akan mencatat beban persediaan pada kas di bendahara pengeluaran karena kita menggunakan TU misalnya sebesar 6 berapa gitu kan, 6 juta atau berapa tergantung dari belanjanya. Nah, karena ATK ini sifatnya dinamis gitu kan, dipakai terus dan nilainya untuk pervisnya kecil misalnya gitu, kita menggunakan sistem periodik sehingga di akhir tahun kita akan stop of 6. Di kantor juga begitu ya, di akhir tahun kita akan dicek berapa sih persediaan yang ada, berapa rim lagi yang ada. Sehingga yang ada itu akan kita jadikan sebagai persediaan yang ada di neraca. Jadi kita akan melakukan penyesuaian berapa beban yang akan disesuaikan. Nah, kalau misalkan tadi belanjanya sudah katakanlah tidak ada saldo awal belanja di tahun ini misalnya pembeliannya 100 juta untuk persediaan, kemudian stok of 6-nya ada 90 juta, berarti tersisa persediaan 10 juta. Sehingga kita akan mencatat persediaan pada beban persediaan sebesar 10 juta. Sehingga nanti beban persediaan akhirnya ini adalah tinggal 90 juta dan persediaan yang muncul di neraca sebesar 10 juta. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah penyisian piutang ya. Ini sebenarnya sama juga ya. Ini penyesuaian. Penyisian piutang kalau piutangnya itu macet ya. Misalnya kalau di Pemda ini adalah PBB. PBB kebanyakan macetnya ya. Ya mungkin pajak juga ada macetnya. Jadi berdasarkan manajemen pengelolaan piutang, mereka akan membuat satu mekanisme tertentu, misalnya berapa sih rata-rata per bulan atau per tahun ini akan disusutkan, akan disisihkan. Ini sebenarnya sudah ada panduannya di Kemendagri ya untuk Pemda. Jadi berapa persennya, 5%-nya kah atau apanya. Jadi aging value, agingnya juga sudah ada gitu kan ya, sudah dicontohkan. Jadi Pemda mungkin sudah punya pola tersendiri. Nah, ketika misalkan ditentukan bahwa penyisihan piutang itu katakanlah di saldo awal penyisihan piutang ada 50 juta, kemudian setelah dilakukan kalkulasi, evaluasi dan sebagainya, maka ditentukan bahwa penyisihan piutang di akhir tahun ini adalah sebesar 70 juta. Artinya ada kenaikan 50 juta ke 70 juta adalah kenaikannya sebesar 20 juta ya. Nah, untuk menjurnalnya berarti kita tidak menjurnal 70 juta langsung ya. Jadi yang ditetapkan 70 juta tadi itu adalah 70 juta secara total di akhir tahun gitu kan. Sehingga di neraca akan muncul 70 juta. Bagaimana kita menjurnalnya? Ya kita akan menjurnal dengan selisihnya 50 juta. Tadi ya, 70 juta yang ditetapkan untuk tahun ini dikurangi saldo awalnya 50 juta. Sehingga tinggal 20 juta. Nah, yang 20 juta inilah yang akan kita jurnal. Sehingga jurnalnya adalah beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 20 juta. Ya. Jadi endingnya akan 70 juta. Sudah masuk semua ya. Kemudian kalau dihapus bagaimana? Nah, ini juga sudah dicontohkan bahwa untuk penghapusan
kita tinggal membalik aja gitu kan. Dari awalnya penyisihannya di kredit, kemudian untuk dihapus berarti penyisihannya di debit. Berapa piutang yang dihapuskan, ya itu tinggal di kredit. Selisihnya akan dibebankan untuk tahun berjalan. Ini kira-kira seperti itu ya. Penyusutan aset tetap pada prinsipnya sama ya. Kalau saya lihat di ujian kemarin, UTS kemarin itu tidak ada masalah dengan penjurnalan, tapi ada masalah dengan nilai. Ya, mungkin yang tadi seperti Mas Agung sampaikan ada beda persepsi gitu ya. Karena mungkin ya soalnya tidak begitu jelas gitu kan. Nah, ini tapi pada prinsipnya sudah pada paham lah ya. Jadi jurnal penyusutan adalah beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Ini dihitung berdasarkan metodenya ya, metode penyusutannya seperti apa. Dan umumnya metode yang penyusutan di pemerintah adalah metode garis lurus, double declining, dan apa lagi ya, unit produksi kalau tidak salah ya. 3 itu yang diizinkan untuk penyusutan aset tetap. Amortisasi juga demikian ya, beban amortisasi aset tak berwujud, akumulasi aset tetap tak berwujud. Ini untuk ATB ya, aset tetap tak berwujud seperti misalnya lisensi, software, dan hasil riset dan sebagainya ya. Kita lanjut ke aset tetap. Ini sebenarnya tidak ada hal yang baru ya di sini. Saya akan loncat ke ini yang penyusutan retroaktif ya, retroaktif. Tadi di kelas sebelah ada yang nanya penyusutan retroaktif itu seperti apa. Penyusutan retroaktif yang saya pahami itu adalah penyusutan yang dilakukan sekarang dan tahun sebelumnya. Nah, ini menurut saya itu berlaku ketika kita menyusun laporan keuangan di awal-awal accrual basis diterapkan. Misalnya di tahun 2015 seluruh pemerintahan, level pemerintah itu harus membuat laporan keuangan dengan basis accrual. Yang awalnya adalah kas menuju accrual atau cash toward accrual atau CTA. Nah, di CTA itu penyusutan tidak diwajibkan ya, mungkin ada juga yang menyusutkan, tetapi ada yang tidak. Tetapi di akrual itu harus semua disusutkan, sehingga aset-aset yang dibeli sebelumnya itu harus sudah disusutkan di tahun 2015, sehingga di neraca awal pembentukan penyesuaian di 2015 itu penyusutannya di retroaktif, artinya diulang dari depan gitu kan, dari sejak aset diperoleh. Nah, itu yang disebut dengan retroaktif. Nah, kalau yang di kondisi normal penyusutan itu di debit ke beban penyusutan, tetapi di kondisi retroaktif misalnya kita katoknya 2005 ya, 2015. Yang penyusutan 2014 ke belakang 2013, 2012 sampai pada awal perolehannya itu akan di debit ke ekuitas. Kenapa ke ekuitas? Karena laporan keuangan 2014 itu sudah jadi, sudah diaudit misalnya, itu sudah dibuat, sehingga beban itu sudah ditutup ke surplus defisit. Surplus defisit sudah ditutup ke ekuitas, sehingga untuk retroaktif tersebut, penyusutan retroaktif itu langsung di debitnya ke ekuitas. Sementara untuk penyusutan di tahun berjalan itu tetap di debitnya ke beban penyusutan. Nah, itu yang seperti itu ya. Itu beban retroaktif. Tapi untuk dalam kondisi normal ini sudah tidak berlaku lagi retroaktif ya kalau untuk sekarang misalnya. Atau mungkin kecuali
pada hal-hal tertentu. Nah, biaya perolehan ini pada prinsipnya sama ya, mungkin nanti bisa dipelajari. Saya ingin mencoba ini sama aja ya, nanti tolong dipelajari aja. Pada prinsipnya seperti itu. Kewajiban pembiayaan saya makin masuk ke yang terakhir. Nah, koreksi sudah ya, kemarin koreksi sudah. Nah, ekuitas. Jadi yang di LO ini pendapatan dan beban dia itu akan ditutup ke surplus defisit. Pendapatan berapa totalnya, beban berapa totalnya, nanti selisihnya akan surplus atau defisit. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, dia akan surplus LO ya tentunya. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban, maka dia akan defisit LO. Nah, defisit ini nanti akan ditutup ke ekuitas. Kalau surplus berarti dia akan menambah ekuitas. Kalau menambah ekuitas berarti ekuitasnya di kredit, surplusnya di debit. Kemudian di rekening koran RKPPKD itu setelah dijumlahkan dia nanti akan ditutup ke ekuitas. RKPPKD ini kan saldo normalnya adalah di kredit. Sehingga ketika ditutup dia akan masuk ke debit ya. Dia masuk ke ekuitas, dia jadi debit. Nah, nanti akan dirinci di dalam ekuitas ya, di dalam neraca RKPPKD ada di akun ekuitas ya, di bagian ekuitas. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan, tapi secara garis besar saya ingin menekankan bahwa akuntansi di SKPD nanti tolong dipelajari juga. Itu kita harus paham apa saja sih yang jadi belanja SKPD. Apa saja sih yang menjadi pendapatan SKPD ya. Itu yang perlu dipelajari. Kedua, ada hal yang berbeda dengan akuntansi pemerintah pusat ya yang kemarin kita pelajari. Kalau di pusat kemarin kita menggunakan istilahnya akun penyeimbang ya. Meskipun secara realnya itu kita di sistem akuntansi pemerintah disebutnya dengan akun transisi kalau nggak salah ya. Tapi karena kita ingin menggerakkan menuju akuntansi pemerintahan daerah, maka kemarin kita coba mensimplifikasi dengan menyebutnya akun penyeimbang. Nah, di akuntansi SKPD ini, akuntansi Pemda terutama, akun penyeimbang ini akan disebut dengan estimasi perubahan SAL ya. Itu nanti tolong diperhatikan ya. Bahwa untuk jurnal anggaran yang menjadi lawan dari akun-akun pendapatan atau akun-akun belanja itu adalah estimasi perubahan SAL atau estimasi PISAL ya, PSAL. Kalau pendapatan berarti pendapat PISAL di debit, pendapatan di kredit. Kalau belanja berarti belanja di debit, PISALnya di kredit. Kalau ditutup berarti pendapatan di debit, belanja di kredit, misalnya tergantung dia debit kredit, baru dia ke surplus defisit gitu ya. Karena itu di sisi dari belanja, dari jurnal anggaran. Kemudian di Pemda ada istilahnya rekening koran PPKD. Di SKPD ada rekening koran PPKD, di PPKD ada rekening koran SKPD. Nah, ini adalah reciprocal account-nya. Jadi ketika misalnya si BUD
mencairkan UP ke bendahara SKPD, ya. Jadi uang yang ada di SKPD untuk dibelanjakan itu ditampung di bendahara, di kas bendahara pengeluaran, ya. Kas di bendahara pengeluaran. Sehingga ketika ada dropping UP, itu uang berasal dari BUD. Karena uang berasal dari BUD, berarti nanti kreditnya sebagai ekuitasnya di SKPD adalah RK PPKD. Uangnya sendiri dia masuk ke rekening ke kas di bendahara pengeluaran, sehingga kas di bendahara pengeluaran didebet sebesar UP, kreditnya adalah RK PPKD. Katakanlah UP-nya 50 juta, berarti kas di bendahara pengeluarannya 50 juta, RK PPKD-nya 50 juta. Di BUD atau PPKD itu akan dicatat berlawanan. Dia berarti akan dicatat RK SKPD pada kas, karena yang dikeluarkan oleh BUD adalah kasnya. Atau nanti kita lihat untuk transaksi itu di bagian PPKD lebih lanjutnya. Tapi paling enggak yang saya ingin tekankan seperti itu. Jadi di akuntansi SKPD ada tiga mungkin ya akun baru, yaitu estimasi perubahan sal dan RK PPKD. Ada dua ya kalau di SKPD ya. Tapi kalau di PMD berarti ada tiga, RK PPKD dan RK SKPD, termasuk estimasi pisalnya ya, estimasi perubahan sal. Tapi pada prinsipnya untuk akuntansi jurnal-jurnal standarnya adalah sama ya. Mungkin itu saja. Kalau ada yang pertanyaan silakan, ada 10 menit lagi kita punya waktu. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas siapa, Mas? Maher, Pak. Oh, Mas Maher. Nah, silakan. Terkait dengan slide ini kan, Pak, ini kan ada jurnal koreksi kesalahan belanja dan beban ya, Pak. Ini kan itu contohnya kalau dia koreksi kesalahannya itu kelebihan pengeluaran belanja dan beban ya, Pak. Jadi nanti kan dia jurnalnya itu kan kas di bendahara pengeluaran atas pendapatan lainnya LO sama perubahan sal atas pendapatan lainnya LRA. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana untuk jurnal jika koreksi kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja atau beban yang mengurangi posisi kas? Kurang bayar dimana, gitu ya? Iya, Pak, di mana laporan keuangannya itu telah diterbitkan. Oh. Jadi kalau di sana tadi koreksinya koreksi kesalahan penjurnalan ya. Yang pertama. Kalau kedua yang Mas Maher tadi tanyakan, bagaimana kalau kesalahannya kurang bayar? Kurang bayar ya, Pak. Kurang pengeluaran. Kurang pengeluaran. Ya berarti ketika misalkan diketahui, katakanlah ya tahun kemarin kita ada pengadaan barang gitu ya. Atau beli ATK lah ya, jangan barang, beli ATK. Beli ATK itu harusnya, ini mungkin imajinatif aja ya. Misalnya 10 rim, terus di nota mungkin di akhir tahun lah katakanlah biar lebih realistis. 10 rim dengan harga 9, apa ya, kalau 1 rim 20.000 lah ya. 50 rim aja lah ya, biar ini. Atau inilah ya, jangan rim-riman ya, nanti kita ngitungnya susah. Katakanlah beli ATK di nota awal gitu kan, di akhir Desember gitu kan, karena buru-buru gitu kan diminta untuk di SPJ kan, akhirnya si toko salah ngasih harga misalnya gitu kan. Jadi di awal ditulis misalnya 5 juta lah ya, 50 juta kebanyakan, 5 juta. Sehingga itu sudah di SP2D-kan gitu kan, sudah dicairkan. Kemudian di awal tahun itu ternyata bukan 5 juta, seharusnya ada 10 juta nih gitu kan, salah ngitung gitu kan, salah memberikan harga. Terus diklaim itu untuk dikoreksi dan dimintakan tambahannya. Misalnya disetujui lah gitu kan dengan asumsi apapun gitu ya. Ini imajinatif saja ya.
misalnya disetujui. Berarti ketika sudah ada klaim kekurangan bayar, kita harus mencatat dulu sebagai utang gitu ya. Jadi utang pada apa kalau utang belakang ya, beban persediaan pada utang belanja. Nah itu ketika diketahui kurang bayar. Kemudian setelah dibayarlah, katakanlah anggarannya ada gitu kan, dibayar. Jadi ya kita masuk ke belanja tahun yang bersangkutan gitu ya. Jadi belanja ATK karena kan uangnya dia sudah masuknya di tahun yang bersangkutan. Itu Mas Maria. Jadi ketika bebannya karena dia sudah lewat, dia bisa kita masukin ke, bukan ke beban ya, harusnya ke ekuitas ya. Karena kan katakanlah laporan keuangannya sudah dibuat gitu kan. Jadi ketika kita mengakui bebannya, berarti ekuitas pada utang ya. Ekuitas pada utang sebesar katakan kekurangan 5 juta ya. Kemudian ketika dibayar, berarti kita akan mencatat kas dibayar itu berarti kas keluar ya. Belanja ATK pada kas di bendahara pengeluaran. Tapi tentunya ini harus punya ada catatan gitu kan. Seandainya mekanisme tersebut dibolehkan. Kalau di pusat bisa lebih ininya, kalau di pusat ya, kalau yang saya pahami itu misalkan ada kurang bayar DBH, nah itu bisa seperti itu Mas. Kalau di Pemda saya belum tahu kasus yang realnya ya, tapi yang tadi saya jelaskan adalah kasus imajinernya seperti itu. Mungkin itu Mas Maher ya. Izin Pak, berarti untuk LO-nya itu dia mengurang ekuitas ya Pak? Tapi untuk anggarannya itu apakah dia mengurang silpa nggak Pak? Kalau untuk yang anggaran, yang bebannya betul ya, bebannya dia mengurangi ekuitas karena beban sudah ditutup ke ekuitas ya. Kalau untuk anggarannya, karena uangnya itu keluar dari kasnya itu tahun itu, berarti dia tidak mengurangi silpanya, dia tetap akan menambah belanja tahun berjalan gitu Mas. Iya Pak, kalau untuk tahun berjalannya Pak, berarti kalau untuk periode sebelumnya berarti mengurangi silpa ya Pak? Kalau tahun sebelumnya belanja nggak ada koreksi di belanja, dia ada koreksinya di bebannya. Nah, di LO-nya ya. Karena kan pada prinsipnya beban belanja itu berdasarkan keluarnya uang gitu ya. Uang kapan keluar disitulah dicatat gitu kan. Karena tahun lalu dia kurang bayar dan nggak bayar, berarti dia nggak mencatat kekurangannya untuk dibelanja. Dia akan mencatat kekurangannya manakala uangnya sudah dicairkan. Tahun inilah katakanlah, berarti tahun ini belanjanya yang akan direalisasikan gitu Mas Maher. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Izin Pak, sama satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan penyusunan LRA Pak. Apakah memang apakah akuntansi SKPD itu diwajibkan untuk membuat jurnal penutup LRA ya Pak? Jurnal penutup LRA yang untuk menutup akun pendapatan, belanja, transfer sama pembiayaan itu yang ke akun surplus defisit. Tadi kan yang LO ya Pak. Sementara untuk yang LRA-nya bagaimana Pak? Iya, ditutupnya kan ke surplus defisit. Tapi kalau si SKPD nggak ada transfer ya, dia hanya belanja dan retribusi biasanya. Yaitu dia ditutup ke surplus defisit. Surplus defisit LRA. Itu pun kalau untuk pengerjaan soal tergantung perintahnya ya. Biasanya sih. Berarti nggak wajib ya Pak? Iya. Yang penting nanti kan ada ininya gitu kan, ada mappingnya kemana nanti akhirnya surplus defisit diketahui gitu Mas. Berarti ketika ditutup ke surplus defisit, kemudian surplus defisit itu ditutup lagi ke estimasi perubahan sal ya Pak? Nah betul ya. Nanti kita arahnya ke situ ditutupnya.
surplus defisit yang di jurnal penutupnya itu berarti nilainya akan sama dengan surplus defisit yang ada di laporan realisasi anggarannya ya Pak? Oh iya betul. Jadi kan di button up-nya itu surplus defisit itu nanti dia akan dibawa ke laporan perubahan salnya kan. Jadi dari komponen penambah atau pengurang di sana. Jadi nilainya sama betul. Ini ada yang keluar, ada yang belum terasa saya. Sebentar. Oh iya. Ada lagi silakan sebelum close dia nih. Ada 1 menitan lagi. Udah cukup? Kalau sudah kita tutup ya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya ya yang sudah menghadiri kuliah kita. Ini sebenarnya udah lewat dari waktunya, harusnya jam 12.40. Tapi karena kita tadi istirahat isomannya cukup panjang ya. Jadi kita agak molor mengakhirinya. Setelah ini kita post test ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Syukur-syukur belum puas sehingga teman-teman bisa mencari jawaban ke tempat lain ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.